Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur santri dan warga NU plus minus. Kali ini gue mau bahas satu syair yang kelihatannya adem, tapi isinya, kalau diterjemahin dengan hati-hati, bisa bikin beberapa orang mendadak keringetan padahal ruangan pakai AC. Syair ini dilantunkan oleh Abuya Muhtadi Dimyati, ulama sepuh yang kalau ngomong nggak pernah marah, tapi habis beliau ngomong, orang yang disindir langsung auto introspeksi 3 hari 3 malam. Waktu itu beliau disowani oleh Gus Yahya Khalil Saquf, ketum PBNU. Pertemuan adem, penuh adab. Tapi ya tahu sendiri, kiai kalau udah mulai baca syair Arab biasanya ada sesuatu di baliknya. Dan benar aja, beliau bacain bait ini. Nahnu banu dimyat lana karun kabar nahnu ahlur ribat fina baitul watwat. Nahnu banu dimyat lana sa'ru thabat nahnu ahlur ribat fina baitul watwat. Kami putra-putra Dimyat, kami punya harga diri yang teguh. Kami penjaga ribat, di kita ada rumah kelelawar. Nah, pas bagian terakhir itu gue langsung mikir, lah, kelelawar dari mana Abu ya? Tapi makin gue renungin, makin jelas. Ini bukan kelelawar atau codot yang suka makan buah, Wir. Ini kelelawar sosial, kelelawar spiritual, bahkan kadang kelelawar politik. Dan biar nggak salah paham, gue ngomong dulu ya. Ini tafsiran gue pribadi atas pembacaan syair Baitul Watwat. Bukan tafsir kitab, tapi tafsir ngopi malam Selasa Kliwon. Jadi menurut gue, waktu Abuya bilang Fina Baitul Watwat, maksudnya itu sindiran lembut tapi tajam. Kayak beliau mau bilang ke Gus Yahya, nah dalam tubuh besar NU kadang juga ada rumah kelelawar. Hati-hati, jangan sampai mereka bikin sarang di situ. Nah, Baitul Watwat ini menarik banget, karena dalam bahasa guyonan santri, kelelawar itu makhluk unik. Siang nggak kelihatan, malam baru nongol, hidup di tempat gelap, tapi paling rame waktu maghrib, pas dunia masih remang-remang. Jadi bisa juga nih diartiin, Baitul Watwat itu klan Dobolowi, keluarga yang suka muncul di suasana gelap. Mereka tuh bukan musuh, bukan juga malaikat penjaga. Lebih kayak pemain belakang layar. Mereka baru keluar waktu antara gelap dan terang, waktu orang lain lagi bingung arah. Nah, di situ mereka mulai manuver. Kadang nongol di rapat, tapi nggak punya jabatan. Kadang senyum di depan, tapi di belakang ngatur narasi. Pokoknya, gaya remang-remang, nggak sepenuhnya jahat, tapi juga nggak jelas mau baik. Kayak kelelawar, yang nggak tahu dia burung apa tikus. Dan gua rasa Abuya sengaja ngasih kode itu. Bukan buat ngegas, tapi buat ngelingin dengan humor level kiai. Beliau seolah bilang, ingat NU itu besar, tapi di dalamnya pasti ada ruang gelap. Disitulah Baitul Watwat bersarang. Jangan sampai kelelawar itu dikasih lampu disko, nanti malah betah. Gaya Abuya ini khas banget. Beliau nggak akan bilang, awas ya ada yang nyeleneh di NU. Enggak, cukup baca satu bait terus senyum-senyum. Tapi orang yang ngerti bakal langsung, oh iya juga ya. Makanya gue suka banget gaya Abuya kayak gini. Sindiran level spiritual. Kalau gue tafsirkan lebih jauh, Baitul Watwat itu simbol buat semua kita juga. Kita merasa udah ahlur ribat, pejuang kebenaran, pengawal agama, pembela ulama. Tapi diam-diam, di dalam hati kita juga ada Baitul Watwat kecil. Tempat di mana ego, ambisi, dan pengen dipuji masih nyangkut. Jadi, jangan buru-buru nunjuk orang lain. Karena bisa aja kelelawar yang dimaksud Abuya itu, ya kita sendiri. Makanya syair ini bukan cuma sindiran ke atas, tapi juga ajakan buat nyalain lampu di diri sendiri. Kalau masih betah di remang-remang, ya nggak bakal pernah jadi ribat sejati. Jadi kesimpulannya gini, Wir. Abuya Muhtadi itu bukan nyindir buat menjatuhkan, tapi buat menerangi. Beliau tahu, kelelawar nggak bisa dibunuh, tapi bisa dibuat kabur dengan
cahaya. Dan tugas kita sebagai warga NU, santri, jamaah, apapun, yaitu terus nyalain lampu iman, ilmu, dan akhlak. Biar kelelawar-kelelawar remang itu nggak makin nyaman bikin markas. Karena kalau kita diam, mereka bisa bikin franchise. What group dari pesantren ke politik. Jadi mulai malam ini yuk refleksi sambil ngakak. Kami putra Dimyat, kami punya harga diri yang teguh. Kami para penjaga ribat. Tapi ya sih, kadang di antara kita masih ada rumah kelelawar. Dan selama kita masih mau ketawa sambil introspeksi, berarti NU masih hidup. Karena yang berbahaya bukan kelelawarnya, tapi orang yang udah gak bisa ditertawarin lagi. Wallahu a'lam bishawab, dan semoga kita semua gak kebanyakan begadang di rumah wat-wat ya.